Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, materi yang akan disampaikan adalah mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada saat itulah Pancasila disahkan oleh PPKI. PPKI adalah lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Periode pengusulan Pancasila. Rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Akhirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan sidang-sidang BPUPKI yang berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. Lalu, 3 tahun kemudian, Jepang terdesak oleh sekutu dan Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junri Tsusaka yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat dengan 76 anggota dan 7 diantaranya adalah orang-orang Jepang sebagai anggota istimewa. Kemudian sidang pertama BPUPKI diadakan selama 3 hari yaitu mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut, diantaranya ada Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno yang mengemukakan pandangannya mengenai ajas dasar Pancasila. Gagasan mengenai asas atau dasar dari Pancasila yang pertama dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan dua jenis waktu itu gagasannya yang secara lisan dan secara tertulis. Gagasan yang disampaikan secara lisan antara lain adalah mengenai perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara gagasan tertulis yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin antara lain adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah gagasan yang disampaikan oleh Dr. Supomo. Di antaranya adalah yang pertama persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan kemudian keadilan rakyat. Oke, yang berikutnya adalah gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Antara lain yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila dan usulan tersebut pun diterima. Kemudian berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Insinyur Soekarno pada saat itu juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Konsep Trisila diantara lain berisi mengenai sosio-nasionalisme, yaitu kebangsaan dan perikemanusiaan. Yang kedua adalah sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah ketuhanan. Kemudian yang keempat adalah Ekasila. Ekasila berasaskan mengenai gotong royong. Yang berikutnya adalah tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dengan dibentuknya tim 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang nantinya menghasilkan Piagam Jakarta. Panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno berhasil membuat kesepakatan naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang dirancang untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan dasar negara terdapat pada alinea keempat Piagam Jakarta, namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Berikut ini adalah gambar dari Piagam Jakarta, di mana pada bagian alinea keempatnya berdiri rancangan dasar negara Indonesia. Dan di paling bawah adalah nama-nama dari panitia tim 9 atau panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di dalam alinea keempat,
Ada rumusan Pancasila yang isinya antara lain yang pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, sidang dihadiri oleh golongan nasionalis sekuler dan agama. Mereka bersama-sama mencari kompromi demi persatuan bangsa. Kemudian pada tanggal 11 Juli, pada sidang kedua BPUPKI, dibuatlah beberapa rancangan. Yang pertama adalah rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan UUD 45, dan rancangan batang tubuh UUD 45. Kemudian terjadilah suatu peristiwa pada tanggal 6 Agustus 1945, yaitu jatuhnya bom atom di kota Hiroshima yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian sehari setelahnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi diantaranya adalah pembentukan PPKI, pelantikan panitia PPKI pada tanggal 18 Agustus, dan rencana tanggal 24 Agustus Indonesia dimerdekakan. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945, Jenderal Terauchi, yaitu penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara, memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Tokuritsu Junbi Inkai. Dan jatuhnya bom Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus yang meluluh lantakan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Hingga akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah pada sekutu tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang dimanfaatkan oleh para pemimpin nasional untuk segera mengambil keputusan politis dengan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawannya, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke kota Rengas Dengklok. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno pada dini hari. Kemudian muncullah istilah Dwi Tunggal, yaitu dua tokoh proklamator yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada sidang 18 Agustus tersebut menghasilkan antara lain yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden NKRI pertama yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada 29 Agustus dengan ketua Mr. Kasman Singodi Mejo. Dan kemudian rumusan Pancasila pada saat itu diubah seperti sesuai yang kita ketahui sekarang ini. Pasca kemerdekaan masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh negara ini. Pertama adalah ketika Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan diikuti dengan pembuatan konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakanlah pemilihan umum yang pertama pada 1955. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret presiden untuk
pemberlakuan kembali UUD 45. Setelah dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Antara lain adalah diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 MPRS 1960. Kontroversi posisi presiden membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya, sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh, seperti yang terjadi pada tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat. Sehingga kemudian terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang di kemudian hari dikenal dengan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 tahun 68 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Kemudian ketika MPR mengadakan sidang umum tahun 78, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa. Kebinekaan yang dimiliki oleh Indonesia membentuk identitas bangsa Indonesia melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dikatakan sebagai jiwa bangsa karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, di mana nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Yang berikutnya adalah pembahasan mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Kemudian, secara sumber sosiologis Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang ketiga adalah sumber politis Pancasila, di mana nilai-nilai dasar yang tergantung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan filosofi Grand Slang atau filsafat negara dan Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa. Weltanschauung mengandung unsur-unsur antara lain nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Kemudian 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, berbagai upaya apapun yang terjadi untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa akan tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
Dikatakan pilihan terbaik karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Sekian dan terima kasih.